Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 April 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke ya, jadi kalau kita lihat pergerakan XAUUSD hari ini, lebih tepatnya semalam, itu sudah ekstrim naiknya ya. Wah, ini plannya kena sih ya. Ini kemarin sempat cari sell aja, yang dimana nge-sellnya ini di grup Discord kemarin ya. Pada saat dia itu nge-sweep high-nya di sini ya kan, nge-sweep change of character, kemudian dia turun dan di sini dapatlah berapa pip itu ya, lumayan juga kan dropnya dari ketika sweep itu adalah totally sampai 163 pip. Jadi sebelum nge-sell di sini sebenarnya saya ngide buat cari buy sebenarnya kan di sini di Discord kemarin. Ini beneran saya juga heran sih. Dia terbentuk bullish fair value gap ya kan. Nyentuh bullish fair value gap sedikit doang nih ya. Beneran cuma bedanya dikit banget nih ya. Hanya beda 5 poin ya kan. Beda lagi 5 poin, masuk kemudian terbang, dan saya maunya nge-buy gitu kan. Kemarin di live Discord saya maunya nge-buy kemarin. Tapi kalau dilihat di sini nggak ada konfirmasinya nge-buy ketika kena bullish fair value gap. Ya, engulfing pun nggak ada. Ini dia masuk doji, next candle-nya kalau ini engulfing saya bisa berani untuk nge-buy, tapi nggak ya. Dia doji pelan-pelan. Nih di sini baru dia terbang, langsung terbang. Woi, itu udah nggak bisa berarti di-buy gitu kan ya. Well, dan ini juga semalam ya kan, bagi yang ngambil posisi buy di atas 4800 bisa, tapi dengan kondisi adalah body candle close di atas 4807 ya, kayak begini. Di atas 4807, kemudian retest dikit, kemudian marketnya berterbang tinggi sampai ini tertinggi sampai di 4850 ya, pas banget angka krusial 4850. Oke, sekarang bagaimana nih? Ya, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa untuk melakukan posisi lagi atau enggak, seperti apa? Well, ingat ya, sekarang sudah hari Rabu. Besok itu kita akan mendapatkan yang namanya perbincangan ronde 2. Maksudnya pertemuan kedua antara Amerika dan Iran. Karena dari segi pihak Pakistan sudah siap untuk second round untuk pembicaraannya. Jadi besok itu adalah pembicaraan antara Amerika dengan Iran, sementara itu dari segi perbincangan antara Israel dan Lebanon itu akan ada pertemuan selanjutnya, next meetingnya ini bakal di-announce lagi nanti. Jadi so far ini akan ada pertemuan penting ya di Timur Tengah, Iran dengan Amerika untuk ronde 2, kemudian Israel dengan Lebanon untuk masalah ya taulah Hizbullah dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ini membuat kondisi Timur Tengah ini sedang dipanas-panasin dengan kondisi positif banget, dengan positif semuanya damai di Timur Tengah. Oleh karena itu marketnya juga reaksinya itu positif banget ya. XAUUSD sudah sampai 4850. Kalau kalian lihat juga minyak itu sudah drop sampai ke 87 ya. Sebenarnya ini sekarang minyak itu berada di titik krusial ini. Ya, berada di titik krusial yaitu dari range harga 87 sampai 85. Ini sekarang harga mati ya. Ini merupakan harga mati untuk harga minyak sekarang ini, pas kena area supportnya sampai 85 dan kemudian dia reject. Nah, ini sebenarnya sekarang harga minyak berada di titik krusial. Jika dia tembus 85 berarti dia akan langsung ngedrive turun sampai ke 80 dan itu cukup jauh ke bawah. Dan jika itu terpicu oleh dengan adanya kondisi geopolitik, well, kita akan melihat gold mungkin bisa sampai 4.900 lagi. Ya, tapi saya rasa dengan adanya kondisi yang akan ada pertemuan besok ya antara Amerika Iran dan meeting selanjutnya oleh Lebanon dan Israel untuk masalah negosiasi selanjutnya, ronde selanjutnya, ini apapun bisa terjadi ya. Jadi hati-hati aja untuk selama beberapa hari ke depan. Ini marketnya akan mengalami goncangan yang sangat ekstrim lagi ya kan. Untuk besok jadwal dari pertemuan Amerika dan Cina itu untuk sekarang
Ntar ya, besok kan tanggal 16 April. Coba kita cek ada nggak di sini ya. Biasanya muncul di sini. Besok itu oke, tidak ada ya. Sementara ini sih di jadwal forex financial juice-nya nggak ada. Jadwal pertemuannya ya di sini kalau kalian lihat nggak ada. Tidak ada jadwal pertemuan US Iran. Berarti bisa dibilang di announce secara publik jamnya dan jadwalnya itu kapan. Sementara ini masih hanya kata-kata aja yang akan dilaksanakan tanggal 16 April hari Kamis ya kan. Cuman kalau dilihat kalendernya ini biasanya kan bakal keluar nih. Ini tidak ada sih. Jadi mungkin akan diupdate ya kan. Kalian pantau aja nih website Financial Juice-nya di bagian kalender di sini pasti akan kelihatan ini gimana gitu kan ya. Jadi hati-hati aja untuk kedepannya. Well, sekarang bagaimana? Karena ini marketnya sudah lewatin 4.800 untuk yang kedua kalinya ya. Jadi siapapun di sini ya yang sudah nge-buy dari bawah, sekali lagi 4.600, 4.700 dan 4.500 ya. Entah 4.500 di sini atau enggak 4.600 di sini dan 4.700 kemarin. Bagi yang ingin lepas posisinya dipersilahkan. Ya, ingat 4.900 plus itu sebenarnya sudah memasuki masa-masa rawan. Ini kalau dibilang masih bisa nahan, sebenarnya masih bisa karena ini kalau dilihat market potensi untuk melakukan break of structure ke atas ini possible ya, possible banget. Jadi kalau kalian ingin masih hold lagi sedikit ya nggak masalah. Yang penting ya ingat ini pergerakan cepat sampai 4.900 itu sisa lagi 1.000 pip. Kalau naik sampai 5.000 itu lagi 2.000 pip. Itu cepat loh ya. Kalau kita bandingkan dari 4.600 mungkin jauh ya kan, beda lagi 4.000 pip itu lumayan jauh, 4.700 lagi 3.000 pip. Sekarang sudah 4.840, sudah 4.000 ya, udah lumayan ya kan bedanya. Jadi harap diperhatikan ya. Kalau kalian misalnya dalam waktu ke depan tidak sempat memantau market dan ragu-ragu untuk masalah ingin close atau tidak ya, bebas. Ini sekarang sudah masuk teritori 4.800 lagi. Jadi kalau misalnya ya dalam minggu ini sisa lagi 2 hari ya kan sampai minggu depan, misalnya kalian tidak punya waktu untuk ngelihat market misalnya ya kan, beneran sibuk banget, saran saya sih lebih baik lepas aja, nggak masalah, daripada kalian itu kalian was-was sudah posisi swing jauh dari bawah tapi kalian itu ada pekerjaan lain yang lebih penting. Jadi daripada kalian mengganggu hal tersebut, lebih baik amankan posisinya, kalian fokus ke pekerjaan kalian apapun itu. Jadi nanti tinggal balik lagi. Makanya kalau kalian merasa ini sudah banyak profitnya, sekali lagi nikmatin aja, nggak masalah. Oke, ini beneran marketnya langsung terbang sih. Well, saya pribadi pengen buka posisi tapi ternyata sudah telat. Saya bikin saya buat ngomong sekarang ini, saya pengen nge-buy sebenarnya tadi sih ya. Cuman karena sudah telat pakai banget, lebih baik saya buat video aja dulu ya. Saya buat video aja dulu, nanti untuk masalah posisi saya pribadi, nanti aja lah ya. Kemarin kalau kita lihat data PPI itu ternyata tidak diduga ya kan, data PPI-nya itu keluarnya adalah di bawah atau bisa dibilang bahkan lebih rendah ya. Untuk PPI month of month itu ternyata flat di 0,5 walaupun sebelum 0,7 ya kan. Kemudian core PPI-nya ternyata turun dari 0,3, revisi dari 0,5 ke 0,1. Jadi bisa dibilang produsen price index baik itu yang inti ataupun yang headline itu ternyata tidak memberikan dampak signifikan adanya kenaikan akibat dari harga minyak yang naik kemarin. Well, berarti bisa dibilang untuk harga produsen untuk menaikkan harga, saya rasa itu masih belum bisa dikatakan untuk menaikkan harga secara pasti sih. Karena kalau dibilang dari produsen price index di sini malah turun, ya kan? Jadi kan logikanya kalau semisalnya produsen rata-rata menaikkan harga, konsumen pasti juga akan kena ya kan. Jadi karena di sini produsennya justru malah turun, mungkin ini turunnya akibat dari harga minyak. Jadi mereka ini bukan menurunkan harga, mungkin lebih tepatnya produksi harganya itu turun
ya. Harga itu turun akibat ya mereka tidak ingin memproduksi banyak. Karena ya kita tahu lah ya dari pengusaha itu kan kalau semisalnya harga dinaikin nanti barang nggak laku. Jadi lebih baik kayak harga-harga mahal, jadi lebih baik kuantitasnya yang dikurangin. Jadi itu yang mungkin di pikiran para pengusaha sih. Jadi dari segi produsennya kalau dilihat PPI-nya itu tidak ada kenaikan, justru malah turun. Itu kan agak sedikit nggak balance. Oke. Untuk hari ini, hari Rabu, kita tidak ada berita yang terlalu penting sih ya. Di sini ada Empire State Manufacturing Index. Dah itu doang sih, satu ya. Untuk tengah malam kita juga nggak ada news juga. So far dari Trump sendiri ini juga Oh, ini berita terbaru ya. Ini Trump say Iran war. Ini baru banget sih ya. Ingin segera mengakhiri perang sih. Wow, ini kembali dengan Fox News. Jadi ya so far positif banget sih. So far ini positif banget. Negosiasinya ini so far katanya bagus banget. Jadi ya kita tinggal tunggu aja lah ya untuk besok. Jadi kalau kalian ingin trade, sekali lagi ya, daripada kalian mengambang posisinya dan nggak tahu harus seperti apa, kalau kalian ingin trade hari ini masih bisa. Yang penting besok itu kalian sudah mulai concern akan ada pembincangannya. Dan untuk sekarang sekali lagi tidak ada jadwalnya kapan jam dimulai, nggak kayak kemarin ya kan. Hari Sabtu ternyata itu bukan di hari Jumatnya. Oke, untuk sekarang apa yang kita bisa analisa? Oke, kita breakdown dulu ya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Kemudian apa lagi saya hapus ya? Oke, sebentar. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih yang bisa saya hapus lagi. Ya, kita breakdown dari segi daily seperti biasa ya. Daily, kalau dilihat apakah kita sudah keluar dari perangkap birisnya? Yes, kita sudah keluar dari perangkap birisnya ya. Dan ingat, kita masih meninggalkan gap yang ada di hari Selasa kemarin ya. Buset, 4861. Buset, meledak harganya. Wow, 4864. Wow, marketnya sudah break of structure. Apakah ada berita? Well, sementara ini tidak ada. Marketnya positif banget ini reaksinya. Buset. Wow. Ini saya ketinggalan momentum nih. Tapi nggak apa lah ya, demi kalian saya buat video dulu. Walaupun saya pengen banget nge-buy tadi sebenarnya tuh ya di awal saya baru bicara itu saya pengen banget ngambil posisi buy, cuman ya udahlah ini sudah telat. Telatnya 300 pip sendiri dong. Bener nggak ya? Tadi dia turun. Sut. Ya, 350 pip. God damn, ya udah telat 350 pip. Ya udahlah ya, telat 350 pip juga. Ya udahlah. Oke, dari segi daily akhirnya kita sudah keluar dari zona perangkap ini. Ya. Close candle sudah clear, ya kan? Sekarang H4. Ya, ini sudah ujung ini sudah boss ya kan. Dan kalau dilihat dari segi line chart, line chartnya juga sudah bagus banget ya kan, sudah ngebuat higher high lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dari segi indikator sekarang, stokastik keduanya masuk ke dalam zona overbought, good ya kan. Sekarang kita lihat dari RSI-nya. RSI-nya masih mandek di 56. Masih mandek di 56 ya. Ini masih belum pasti nih, masih belum yakin apakah memang beneran bakal terjadi ekstrim kenaikan lebih lanjut atau enggak. Karena kalau dilihat ya, menurut saya sih kalau mau dilihat lebih lanjut, kenaikan lebih gila adalah kalau semisalnya daily-nya itu bisa di atas 60 dan stay. Jadi kalau ada daily RSI di atas 60 dan stay, walaupun di atas 50 ya, itu akan bisa menjadi obat untuk marketnya itu lebih tinggi lagi ke atas. Ya, jadi booster lah bahasanya. Tapi dari segi daily di sini ya penting stokastik sudah masuk zona overbought. Dari segi RSI sekarang masih malu-malu kucing di atas 60. Nah, skenario parahnya adalah jika ini tiba-tiba nge-cross ke bawah dan ini muter ke bawah, wah itu bakal menjadi ke bawahnya kencang sih.
Dan kalau ditanya apakah dengan kenaikan di sini kita bisa swing? Nah, itu pertanyaan bagus ya kan. Kalau misalnya ada yang nanya, bisa nggak kita swing sekarang? Jujur, saya itu masih menunggu. Ya, sekali lagi 4.900, 4.900 plus sampai 5.000 adalah area yang saya pengen untuk cari swing. Karena secara Fibonacci sekali lagi ini adalah 61,8. Ya, 4.914 kisaran sini lah ya. Di sini. Dan kalau berdasarkan Fibo-nya nanti juga kalian akan ketemu di sini ya. Ini untuk Fibonacci-nya kan di sini ya. Saya buatnya itu di sini ya supaya kita lihat ini adalah daily Fibonacci 61,8. Oke, 4914. Nanti di sini kita ketemu cocok logi soalnya. Ya. Kita ketemu cocok logi sedikit. Kemudian oke, sebentar. Saya melihat sesuatu hal yang menarik. Well, dah. Ya, sorry. Saya ternyata ada pun posisi dikit. Sambil buat video ternyata bisa juga ternyata. Oke. Mana dia nih? Oke. Dari segi daily ini tetap ya sama. Dan sekarang kalau dilihat marketnya ini sedang meretest daily fair value gap selanjutnya di sini. Nah, ya. Ini marketnya baru kena daily fair value gap. Ya. Makanya saya baru lihat apa MetaTrader bisa untuk di entry. Ini baru kena daily fair value gap. Oke. Next daily fair value gapnya di sini tuh yang segede gambreng dari harga 4866 sampai 4973. Ini gede banget sih ya. Ini sejauh 1062 pip itu gila sih. Itu 1062 pip itu gila sih emang. Tapi yang penting ini marketnya sudah kena bearish fair value gapnya. Dan kalau dan ya reject turun. Wow. Oke, sebentar. Saya ngambilnya berapa dikit ya. Langsung 200 pip. Oke. Area saya mau cepat sekali gerakannya. Oke, langsung selesai sih. Cuma 145 pip. Ya, ini berarti sudah kena daily fair value gapnya dan harga juga langsung reject tuh ya, barusan banget reject di sini. Terus langsung 194 pip. Wow. Ya, pas banget nih. Secara news sekali lagi tidak ada ya, so far so good. Jadi ini memang dari akibat daily fair value gap kena dan kemudian drop ke bawah. Wow, itu epic sih. Ya, epic. Yang penting kita sudah tahu dia sudah kena daily fair value gap dan sekarang reject. Kita tinggal menunggu ya. Ingat kebiasaan market. Awalnya bisa mengira kita itu kena daily fair value gap seperti yang sebelumnya di sini, tapi in the end itu dia malah close di dalam. Ya. Awalnya mungkin dia masuk kemudian dia reject, tapi kita perlu melihat penutupan daily seperti apa hari ini ya. Kalau semisalnya kita mendapatkan penutupan daily hari ini tutup lagi di dalam seperti di tanggal 1 April kemarin, berarti ini akan mengindikasi marketnya akan mengalami jebol dari fair value gap ke atas ataupun akan mengambil seluruh fair value gap di sini yang berarti bisa nyampe daerah order block di harga 5.000. Ya, bisa sampai sana. Area saya close posisi dulu, close sell. Dah ya. Oke. Mantap. Ya, ternyata ada faedahnya juga di sini. Telat 300 pip naik, ternyata dapat turun 200 pip. Oke, ya. Ternyata masih worth it juga ternyata buat video sambil di sini ya. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa saya open entry tadi ya. Kenapa saya tiba-tiba diam gitu. Oke, ini intinya kita perlu melihat daily-nya bakal close seperti apa. Ya, apakah mengulang kayak di tanggal 1 April atau tidak? Kalau dia mengulang tanggal 1 April ya, dia close di dalam dan sudah mengambil at least 70% FIB, 70% FVG, fair value gap, kecenderungan walaupun nanti dia turun, dia akan bisa ngebantai semua fair value gap. Ini bakal diisi semua, mungkin bakal sampai order block. Ya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya dia close di tengah tapi itu masih dalam kondisi fair value gapnya masih sisa banyak, saya rasa itu masih akan menjadi positif, pergerakannya bisa turun lebih lanjut ke bawah. Nanti kita akan lihat ya di time frame yang lebih kecil. Intinya ini sekarang marketnya sudah kena daily fair value gap dan langsung instant reject sejauh 300 pip. Well,
Ya. Mantep sih. Oke, sekarang kita ke H4. Oke. Ingat ya, daily structure masihlah bearish. Oke. Ingat, roadmap kalian ini tetap dicatat kalau kalian ingin trading, tetap ya. Kalian cuma perlu update mungkin time frame H4 ke belakang. Nah, ini sekarang H4 bisa diupdate. Oke, H4 bisa diupdate. H4 kalau kalian lihat ini marketnya melakukan break of structure dan marketnya juga masuk ke dalam H4 supply-nya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Ini kalau kalian nonton videonya pasti kalian sudah melihat H4 bakal close di mana. Jadi supaya kalian view-nya sama kayak saya, kalian pakai trading view ya. Terus brokernya FXCM untuk melihat pergerakan H4-nya seperti apa. Oke. Di sini marketnya berusaha melakukan break of structure dan memang sudah break of structure. Nah, masalahnya sekali lagi adalah gimana body candle close-nya. Apakah body candle close-nya ada di atas dari harga 4858 atau justru di bawah? Ya, karena kalau seandainya dia close di bawah, berarti ada kecenderungan marketnya itu akan turun untuk melakukan retest, untuk mengambil yang namanya orderan lebih banyak lagi ke bawah sebelum benar-benar menembus 4858 untuk benar-benar melakukan yang namanya break of structure. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja ya, ini lagi 34 menit sih sebenarnya. Jadi sekarang catatan kalian untuk time frame H4 adalah market melakukan boss tapi sedang menunggu body candle close-nya di mana. Kalau dia body candle close-nya di bawah 4858, ada kecenderungan marketnya akan bisa melakukan koreksi ke bawah. Koreksi dalam artian itu adalah untuk retracement, untuk mengambil order yang lebih banyak lagi supaya bisa menjebol 4858. Nah, karena kita sudah ngelihat high yang lebih tinggi dari harga 4858 ya. Karena high hari ini adalah ada di harga 4870 dan kalian lihat juga ini ada harga 4867. Oke. 4867 itu adalah swing extension sebesar 1272. Oke, jadi di sini break of structure, ini area supply, kena juga daily fair value gap, kena 1272, 4867, naik lagi dikit sampai kena angka keramat 4870 dan kemudian marketnya drop. Ya, jadi semuanya kena inline di sini, makanya saya langsung ada open posisi. Ini saya langsung kasih tahu aja ya, kenapa saya entry. Ini sebenarnya entry-nya langsung instan. Why? Cuma satu candle. Bearish engulfing, that's it. Ya, inilah saya tadi ada entry barusan, beneran nih ya. Ketika harga sampai 4870 saya nggak entry, tapi saya diam tadi sebentar, ya kan. Kena daily fair value gap, ini juga sudah saya tarik ya kan ke 4867. Kemudian next M1 berikutnya bearish engulfing. Ya, makanya saya tadi diam sebentar, kemudian saya langsung entry posisi, jebret, pasang, lumayan agak layering ya kan, agak barbar karena saya yakin di sini harganya akan berusaha reject dari semua kena combo maut ya, 1272 pip extension, daily fair value gap, H4 supply, kemudian juga angka keramat 4870 ya, itu sudah kena semua. Konfirmasi cuma satu, bearish engulfing, langsung hajar, langsung turun ke bawah dari sini. Saya close-nya langsung di sini tadi ya, dari sini close-nya saya di sini, dapatnya itu 185 pip doang ya, walaupun ini turunnya lumayan jauh sih tadi sampai 244, cuman saya beneran cuma 3 menit tadi kan, 3 menit kemudian langsung dapat 185 pip. Lumayan sih. Oke, kita lanjut lagi ke H4. Ingat ya, kita perlu penutupan H4 ini di mana. Oke, ini 1272 4867, ini versi H4 ya. H4 swing yang sebelumnya yang belum pernah di respect, ini kan hampir ya kan, hampir, tapi dia kehalang area supply, akhirnya dia drop. Nah, ini sekarang sudah kena 1272, berarti apakah bisa di delete? Ya, untuk sementara ini sudah di respect 1272 dan nextnya 1618 itu ada di harga 4952. Ya, ini 1618 di 4952. Oke. 4952. Ya, ingat itu. Dan sekarang kalau kita pakai VIP yang dari swing yang terbaru, karena kita sudah mendapatkan high lebih tinggi, berarti change of character kita bisa digeser, bukan di sini lagi, tapi di sini. Ya,
ini merupakan swing sekarang dari segi time frame H4 yang berlaku. Berarti ingat, sekarang time frame H4 sudah mendapatkan high lebih tinggi dengan bentukan swingnya adalah high, low, high, low, high, low, high. Oke, ini sudah ngebuat high. Jadi sekarang ini sekali lagi berada di titik yang agak berbahaya. Saya akan kasih suatu kunci yang dimana jika semisalnya marketnya di sini itu ngegas naik, ya, ngegas naik, ini langsung ngegas naik tembus 4.900, tembus langsung ke atas tanpa koreksi H4. Kalian jangan ngide untuk kalau nanti ada drop ke bawah kalian ngide buy, sebaiknya jangan. Ya, karena saya worry-nya ketika ini ngegas naik terus dan naik terus, saya worry-nya dia bakal kena suatu 5.000, ya kan, walaupun sekali lagi ini naiknya ke atas itu sisa lagi 1.500 pip, ya kan. Kalau dia terus digas naik tanpa koreksi H4 sama sekali, jangan pernah nge-buy lagi. Jangan pernah, apalagi sudah sampai kena 5.000. Ini sebaiknya lebih baik ya jangan di buy. Saya pribadi kalau ini harganya ngegas naik, saya tidak pengen untuk melakukan open posisi buy walaupun marketnya turun nanti. Ya, saya justru pengen cari swing jika saya di sini. Kenapa? Kalau harganya terus digas naik tanpa ada koreksi di H4, itu seperti karet yang direnggangkan maksa gitu kan ya, beneran sampai ujung, sampai stretchnya itu peragangannya sampai udah sampai mentok. Entah mungkin kena angka 5.000, angka psikologi. Di sini baru akan ada yang masuk. Cetar langsung justru ke bawah. Itu. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak saya inginkan. Karena saya pengen ya kita semua juga dapat untung ya kan. Dan karena PPI kemarin tidak mendapatkan harga yang murah untuk bisa buy gitu kan ya. Jadi sekarang semoga pergerakan gold di sini adalah kita di sini bisa mendapatkan harga, kalau bisa saya bilang adalah harga terakhir untuk tembak jauh sampai 4.900 plus. Semoga ya. Jadi selama harga H4 ini tidak diseret naik ke atas ya, yang dimana ini saya tidak pengen. Kalau dia masih dalam kondisi yang normal, yang dimana adalah dia wajib ngebuat swing high dan swing low, apalagi ini baru tercipta swing high, dia baru boss, dan kalau misalnya dia koreksi ke bawah pun ya sampai 4750, saya nggak akan heran. Ya, saya nggak akan heran, saya nggak akan tetap saya akan berpikiran tetap ambil buy. As long as tidak ada keseret naik dulu. Itu kuncinya. Selama tidak diseret naik lebih tinggi sampai 4.900 plus, ya itu saya masih oke untuk melakukan open posisi buy. Walaupun dia turun sampai 4750 drop, ya saya tetap ambil buy. Saya pribadi. Oke. Tapi kalau dia awalnya diseret naik ke atas kayak begini, drop pun saya nggak berani cari buy. Dah, saya lebih baik minggir sih. Ya, jadi semoga di sini kita semua bisa mendapatkan harga yang murah lagi. Ya, ingat ini kejadian murah di sini sudah 2 kali loh ya. Di sini dan di sini. Dan semoga kita mendapatkan harga yang ketiga. Kalau bisa dapat harga yang ketiga, itu mantap. Dan bisa saya bilang kalau dapat nanti harga ketiga ya entah dimanapun, entah di sini ataupun di sini, dimanapun itu, jika misalnya terjadi koreksi, bisa saya bilang itu akan menjadi kesempatan terakhir kalian untuk bisa nge-buy tembak jauh. Bisa dibilang sebagai kesempatan terakhir, beneran terakhir. Ya, kayak tadi saya bilang kalau ada yang sudah nge-buy dari sini, harga juga sudah di sini, ya kalian mau lepas semua, mau sisain cuma 0,01, mau sisain cuma 1 posisi, mau tengah 2 cuma 2, ya bebas. Ya. Tapi karena kita adalah lebih kalau bisa dicari kita sama-sama supaya untung ya kan, supaya dapat duit. Kalau bisa marketnya ngebuat higher low baru. Nah dimanapun higher low-nya itu, semoga kita bisa nanti ambil posisi buy lagi ya. Ini dengan ngebuat high low, high low, high low, high low, high, jebret ke bawah. Ini adalah
arena yang bagus banget kalau ini semisalnya terjadi. Kalau ini beneran terjadi, wah, ini bisa pensi saya langsung. Oke. Nah, sekarang H4 sekali lagi ya kan, ini sekarang masih nabrak supply. Kemudian dia ini kena 1272, oke. Sekarang di mana kemungkinan marketnya tercipta higher low? Ya otomatis kita cari Fibo aja. Ya kan? Fibo dari sini sampai sini. Anggaplah 4870.0. Oke, anggaplah 4870 adalah titik 0. Sekali lagi, anggap, karena ini marketnya masih running ya kan, masih bergerak. Jadi H4 berikutnya kalau tiba-tiba break ke atas nggak turun ya geser lagi VIP-nya. Ingat dengan kuncian tadi ya, selama H4 tidak diseret naik tinggi dan masih possible mengalami koreksi ke bawah untuk menciptakan higher low baru, Fibonacci ini masih bisa dipakai. Tapi kalau dia diseret naik, nggak usah pakai Fibonacci, biarin aja. Ya, saya pribadi pun kalau ini marketnya tiba-tiba keseret naik tinggi, saya sih ogah untuk nyari posisi lagi untuk nge-buy. Oke, itu ya. Jadi untuk sekarang 4870 adalah titik 0. Dan kalau dilihat angka-angkanya yang krusial ya, kembali lagi di sini. Mungkin di sini harganya akan ada naik atau lagi dikit sih harusnya ya. Mungkin harganya kayaknya bakal ada kenaikan lagi dikit sampai 4880 sepertinya sih. Nah, ini cuma cocok logi doang sih ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari area support resisten yang kita gambar sebelumnya 38,2 ini kan 4790. Kemudian break H4-nya yang 4802 itu agak lumayan jauh ya kan dari 38,2. Ya walaupun itu beda lagi 120 pips sih ya. Jadi kalau bisa sih angka nolnya 4880 sepertinya. Tapi kalau misalnya enggak ya, sekali lagi anggap ini titik nolnya 4870 ya kan. Di sini 38,2-nya ada di 4783. Di sini sih nggak ada fair value gap ya, nggak ada fair value gap. Kemudian 50%-nya ini adalah low di hari kemarin ya kan, pada saat drop di sore hari. Kemudian 61,8-nya adalah di RBS versi H1-nya di 4736 dan sekaligus tutup gap di hari Selasa. Ya. Untuk sementara ini yang bisa dipakai untuk film-nya ya. Sementara adalah H4 dari sini sampai sini. Indikator mengatakan apakah masih bisa naik? Yes, indikator stokastik dan RSI mengatakan ini masih bisa naik. Tapi kalau dilihat RSI-nya itu terbatas ya. Kalau kita lihat RSI-nya itu seperti kejadian pada saat di tanggal 8 April ya. Kejadian di tanggal 8 April adalah RSI-nya itu tidak sampai tembus di atas 70. Dia hanya berhenti di 68. Sekarang kan juga sama 68. Jadi kalau di sini stokastiknya sudah tembus overbought tapi RSI-nya gagal tembus overbought, saya rasa ini justru bisa terjadi koreksi ke bawah dan semoga terjadi koreksi ke bawah. Karena saya juga pengen ambil tembak lagi. Gitu kan ya. Oke. H4 sebenarnya ini kita sudah meretest dari fair value gap H4, bisa dibilang sih yang paling terdekat ya di sini. Ini adalah fair value gap H4 yang paling dekat dan ini sudah dites. Dites fair value gap H4 kemudian tinggi ya kan. Jadi ini sudah diuji fair value gap-nya. Jadi kalau kalian masih mau pakai ini untuk area buy-nya, ya nggak masalah juga. Atau kalian mau pakai berdasarkan Fibonacci pun juga tidak menjadi masalah. Ya. Ini 4800 saya delete aja lah ya, biar nggak banyak garis. Saya sih pribadi ya, marketnya itu bisa retest sampai sini lagi. Retest sampai sini ya kan, lumayan nih sampai sini, kemudian terjadi pembalikan, so turun lagi membuat fake out, reject, konfirmasi, tembak sampai sini. Itu enak sih. Begini sih ya enak nih kalau begini ya kan. Ya, tapi kita tunggu aja lah ya. Mungkin besok itu terjadinya atau mungkin malam atau mungkin tiba-tiba sore hari ya kan. Ini pas nih. Retest 4792 atau enggak 4802. Kemudian gagal retest tapi dia ngejar 38,2 baru dia break ke atas lagi kayak begini. Baru tembak, itu enak.
Tapi sekali lagi ini hanyalah jika fib-nya itu masih di 4870 sebagai titik 0, ya kan? Next H4 fair value gap-nya itu sebenarnya di sini, ya agak jauh sih di 4750. Di sini tidak ada fair value gap lagi. Terus kalau sudah nabrak ini apakah kita bisa nge-sell? Ya, problemnya adalah kalian ngelawan H4 yang baru aja break of structure. H1 otomatis ini H1-nya bullish dong, ya. Cuman, nah di sini ada suatu hal yang bisa saya concern, bisa kalian cari sell, mungkin sellnya juga lumayan ngedrop sih, ya. Sellnya juga lumayan ngedrop. Yang pertama adalah tentu aja ini H1 kan bullish ya sekarang ya, ini udah nggak ada obat karena terakhir ini marketnya juga sudah break change of character swing secara H1, ya kan. H1 swingnya kan low, lower high, dan lower low. Di sini dia melakukan change of character. Oke, clear? Ya. Kemudian H1 juga secara internalnya kemarin marketnya juga sudah change of character. Jadi overall semuanya change of character dari segi H1, otomatis H1 adalah bullish. Ya. Begitu H1 sekarang gimana geraknya? Ya, H1 geraknya sekarang adalah high low, high low, high. Oke, karena berdasarkan fib kemarin ya. Nah, kemarin pada saat sesi live ada yang nanya bisa nggak buy limit di 4750 atau 4740. Saya pribadi menginfokan bahwa kalau bisa dibagi 4 layeringnya. Ya, start dari 55, 50, 45, 40. Dan ternyata market itu kemarin drop nggak sampai 4750. Ya, kemarin kan berarti saya bilangnya 4755, 4750, 4745 sampai 4740. Udah. Kata marketnya kalau ada yang ngambil 4755 buy limit, wah ini kalian dapat sih. Lumayan sih hoki, ya kan. Dan kalau kita ukur berdasarkan fib dari sini sampai sini, ini marketnya pas kena 38,2. Ya. Kena 38,2 kemudian puing terbang naik. Berarti ini kan sudah selesai H1-nya, ya kan? Berarti H1-nya sekali lagi adalah, ingat ya, high low, high low, high. Berarti untuk H1 terjadi change of character adalah ada di sini. Red, ya. Kalau H1 ingin terjadi change of character ini bisa di sini, ya. Terus kalau kita ukur berdasarkan Fibo sekarang ya. Dari sini sampai sini. Nah, kita bisa lihat 61,8 adalah sesuai dengan yang saya plankan di H4. Dia turun jauh ya kan sampai sini, lumayan nih ya. Atau enggak dia turun sampai ke titik ekstrim 78,6. Wah, ini epic sih. Sampai ke level semalam ya, yang dimana sebelum market itu terbang. Order blocknya di sini. Terus di sini. Kalau mau sampai ekstrim sampai 4777 sih, wah itu enak banget tuh. Yang penting sih tidak sampai change of character aja, ya. Jadi kalau sampai change of character ya itu mungkin agak gila sih dikit udah. Ya kalau dia turun sampai sini ya kan, justru dia akan sampai sini sampai 75 kemudian baru dia mental. Itu enak banget sih. Ya, berarti H4-nya akan menciptakan ekor panjang ke bawah ya kan. Dan close-nya di atas kayak begini, tapi ekornya bisa jauh ke bawah. Sweat kayak begini. Wah. Ini langsung kalian cari konfirmasi di sini sih, di OB-nya di 4777 sih. 777 sih lumayan sih, itu bakal tembakannya ya tembakan tendangan Tsubasa kayak itu ya. Itu jadi kemungkinan kalau mau cari buy-nya ekstrim POI-nya adalah sampai di order block di bawah di sini. As long as low kemarin 4752 nahan. Oke. Kalau dilihat sekilas ya 38,2 ini sebenarnya areanya tidak terlalu bagus untuk bisa di-buy juga sih ya. Sini. Kemudian 50% ya, ini 50% nggak ada apa sih sebenarnya di sini ya. Cuma nanti coba kita lihat ya. Nah, tadi saya udah bilang kemungkinan kita bisa cari sell dengan target yang cukup lumayan tinggi ya. Kenapa saya bisa bilang ini sell? Karena kalau kita lihat secara H1 di dalamnya ya. Ingat ya, H1 itu swingnya masih begini. Ini swing high low high low high ya. Belum ada higher low baru. Makanya saya lebih prefer tunggu di sini atau tunggu di sini ekstrim baru tembak ya kan. Kenapa saya katakan kita bisa untuk ambil sell dengan target lumayan jauh sampai bawah, mungkin 300-400 pip bisa. Internalnya ya ini H1 sebenarnya mungkin lebih baik kita cek 15 menitnya nanti ya.
ini internalnya H1 sebenarnya ya. High, low, high. Jadi ada low di sini yang bisa menjadi change of character secara internal dari versi H1. Ya, low di sini di 4727. Jadi kalau ini drop ya kan, dan kebetulan di sini ada bullish fair value gap-nya. Jadi combo mautnya adalah, maka tadi saya bilang ini 4825, 4811 saya rasa tidak akan terlalu di-respect sih. Combo mautnya adalah market itu secara internal H1 terjadi change of character dan menggagalkan bullish fair value gap-nya. Dia langsung retest, kalian cari sell dengan target mungkin sampai ekstrim point of interest-nya bullish sampai di 4777, atau nggak kalian mau cukupkan TP sampai 4800 juga selaku 61,8-nya VIP ya kan, sampai sini juga nggak masalah. Intinya banyak ya kan, at least 200-300 VIP bisa dapat gitu ya. Ini ya, kita tinggal menunggu. Kita cek dari segi 15 menit supaya lebih lebih gampang lihatnya ya. Oke, versi 15 menit dan versi 15 menit secara strukturnya ya, secara struktur 15 menit ini adalah change of karakternya. Dan kebetulan di 15 menitnya juga ada area area demand-nya di sini 38,2. Jadi wajar sih dia mantul dikit walaupun belum kena 38,2. Kemudian 50%-nya di sini juga ada satu area base-nya kecil. Jadi saya rasa kalau dia ingin melakukan change of character ke bawah akan ada usaha yang cukup keras sih. Ya, usaha yang cukup keras. Jadi secara 15 menit ini adalah change of character karena 15 menitnya adalah view-nya high low high ya. Jadi kalau ingin cari sell, cari aman, tunggu change of character di sini dulu. Harga break di bawah 25. Ya, berarti view-nya adalah turun change of character, tembus ngambil area demand, kemudian dia retest naik ya kan. Terjadi pembalikan, nanti kalian cari sell lagi. Nah, mungkin sampai sini, wah bebas lah ya sampai manapun. Kalau sekarang di sell bagaimana? Kalau sekarang di sell, ini berbahaya. Ya, bukannya nggak bisa, ini berbahaya di sell, kecuali kayak saya tadi sih ngambil sellnya di sini bisa aja ya kan, sudah 1 menit yang lalu itu soalnya. Kalau sekarang cari sell lebih baik jangan ya. Ini harganya berbahaya, jadi sebaiknya jangan ngide sell dulu. Mungkin ya kan kalau kalian ingin cari sell, carilah di H4 supply lagi ya, yang segede gambreng nih ya, di kotak biru nih. Dari 56 sampai 98 nih H4 supply-nya segede gambreng. Silahkan di sana kalau ada konfirmasi kalian bisa cari sell-nya. Atau mungkin ya misalnya nih, oke, marketnya ini justru ke depannya high, low, ini kan berusaha ngebuat low ya. Kemudian ngebuat high lagi. Nah, di sini change of character 15 menit pasti akan pindah. Tapi untuk sekarang sih di sini change of karakternya ya kan. Jadi untuk sekarang lebih baik sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu. Kalau ingin ambil posisi sell, counter set, tahu pasti banyak yang pengen sell di sini ketika sudah kena area penting. Cuman sekali lagi tunggu konfirmasinya bagi yang sudah telat. Jangan gegabah karena sekali lagi market structure ini adalah hal yang penting. Dan semoga H4 ini gagal penutupan di atas 4858. Dan semoga marketnya mengalami retracement ke bawah supaya kita bisa tembak jauh lagi. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, kalau kalian ingin trade hari ini tetap diperhatikan bahwa kita masih ada jadwal penting dari Amerika dan Iran tentang negosiasi part 2-nya. Apapun bisa terjadi dari segi reaksi market, entah positif atau negatif, adalah menunggu hasil rundingan tersebut. Apakah jadi atau tidak, kita tinggal tunggu saja apa hasilnya. Jangan menerka-nerka ya. Jangan menerka-nerka. Lebih baik sabar, tunggu kepastiannya. Kalau ada kepastian baru kita bisa eksekusi. Entah kita bakal eksekusi naik atau eksekusi turun. Intinya kita adalah berharap bisa dapat cuan di market. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.